ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Yoso Farm. Saya Sri Widodo dan istri saya Nurul Fitri Dayati. Kenapa Yoso Farm? Yoso itu ayah saya. Kebetulan Yoso itu punya arti membangun. Jadi kita berusaha membangun sistem homestead kembali ke rumah. Jadi gitu. Yoso juga berarti orang Jepang mengatakan Yoso itu bahan baku. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah, di pekarangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami di Dukuh Karangkulon, Desa Mbiro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Jadi sebenarnya saya punya ide, tapi untuk implementasi itu saya masih pincang. Jadi alhamdulillah ketemu partner yang sejalan. Kita passionnya sama-sama pengen berbisnis, tapi juga tetap menjaga lingkungan. Jadi kita nggak pengen dapat duit tapi lingkungannya rusak. Kita tetap pengen menjaga sumber daya, karena banyak orang yang berbisnis sekarang, mereka jadi kaya karena jual sumber daya. Kalau seperti itu, yang akan menjaga sumber daya siapa? Gitu. Kita berpikirnya seperti itu. Latar belakangnya Mbak Nurul sama Mas Widi itu apa sebenarnya? Kalau saya backgroundnya pendidikan di pertanian. Terus kerja ikut orang di industri landscape, dan memang pure industri. Jadi kita ngejarnya profit. Dan dari situ sebenarnya masih dapat uang, tapi kayak ada sesuatu yang kurang. Saya malah merusak lingkungan. Industri landscape itu kita bangun taman. Cara mudahnya gitu, bayangannya kita bikin taman, dan karena di public space, jadi tuntutannya harus full performance, selalu bagus. Apalagi saya kerjanya di negara yang kerajaan, jadi sering ada event dan selalu harus terlihat bagus. Jadi otomatis di sana pestisida banyak masuk, semua bahan kimia masuk. Tanamannya bagus sih, saya di Brunei, jadi kayak jadi tukang kebunnya raja gitulah. Semua harus tampak bagus, dan memang tuntutannya untuk mengejar bagus itu ya pakai banyak kimia. Dan di situ pernah saya treatment seperti alun-alun gitu, banyak pohon kurmanya kena hama, daunnya kan jadi semu kecoklatan gitu. Treatmentnya itu dalam 1 bulan, saya mungkin berkilo-kilo pestisida di situ. Dalam 1 kali aplikasi 200 liter, di alun-alun sekelilingnya banyak mobil. Itu saya sebenarnya kerjanya nyesek di hati itu, Mas. Harus dilakoni, mau tidak mau, yo reputasi perusahaan dipertaruhkan. Kalau enggak kan, yo enggak dapat profit dari situ. Ya, saya dapat gaji dolar, tapi di hati tersayat-sayat. Karena nggak sesuai dengan nilai saya. Saya menawarkan yang organik, yo itu dipakai kalau di perusahaanmu aja. Ini kan kamu ngikuti kita, kamu tak bayar. Sampai berapa dolar per bulannya? Saya masuk pertama masih $600, terus resign sebenarnya. Tapi terus ada manajer yang datang, dirayu lagi, masih nego duit waktu itu, ya dapat 1.000 lebih. Kan ini Mas. Bisa hidup tanpa uang. Jadi hidupnya itu bukan mengejar uang, tapi memang beliau lebih aman bukan saat bersama uang, tapi saat sumber daya terjaga. Jadi kemakmuran itu bukan kamu bisa beli apa-apa, tapi semua tersedia, kamu nggak usah beli. Air ada, tanaman, makanan yang sehat, obat-obatan sebenarnya bisa kita dapatkan di lingkungan. Kalau kamu membuat ekosistemnya, tapi lah ekosistem dirusak, terus siapa? Misi kita kan apa yang kita jalani. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita huni ini sumbernya kebermanfaatan, Mas. Jadi kayak makanan, kalau bisa kita tidak hanya halal, tapi kalau bisa thayyibnya. Jadi cara mengolahnya benar, makanannya benar, juntrung bahannya itu juga kita tahu, kita olah, kita menanam apa yang kita makan. Apa yang kita makan, kita tanam. Jadi kita berusaha produktif di rumah, tidak konsumtif apa-apa beli. Jadi kita itu bedanya, orang dapat gaji buat beli apa-apa. Lah kalau kita bikin apa-apanya itu tidak melewati uang. Kalau homestead sendiri bisa dijelaskan? Kalau homestead itu sebenarnya referensinya dari internet juga. Jadi lihat orang di luar negeri gitu, mereka punya ranch kayak peternakan besar gitu, mereka punya kebun pangan sendiri, sapi sendiri, kuda sendiri gitu. Hidupnya mandiri. Nah, kita di lahan yang ada, kita berusaha seperti itu, minimal untuk kebutuhan keluarga sendiri. Jadi sayur yo utamanya cukuplah untuk kita makan, dan alhamdulillah ternyata saat kita merasa cukup itu melimpah, Mas. Jadi misalnya satu keluarga nanam 1 pohon cabai aja cukup, tapi kalau pengen dijual ya harus berkilo-kilo.
Jadi kebanyakan orang berpikir bertani untuk berbisnis, dan bisnis kan nanti ujung-ujungnya duit, dan petani malah sekarang banyak ketergantungan. Kita pengen basicnya pertama yang penting untuk keluarga cukup, baru sisanya kita jual. Jadi banyak yang mbak kowe wis ngopeni pitik ngopo mung sithik ora akeh sisan gitu. Ya memang orientasi saya yang penting cukup untuk kami. Sisanya baru kita jual. Kalau orientasinya kita pure bisnis nanti lama-lama tidak pakai hati ya Mas. Kayak yang saya lakukan di Brunei. Jadi dapat duit hatinya tersayat-sayat gitu. Ya, jadi kita nentrem ke hati dulu, insya Allah rezeki ada. Cukupnya dari jenengan berdua itu apa? Kalau saya pribadi, untuk besok saya tahu apa yang dimakan, itu sudah lebih dari cukup. Jadi nggak berpikirnya, aku ninggali anakku warisannya bermiliar-miliar gitu, nggak. Saya meninggalkan anak-anak itu value. Kue jaga lingkungan, itu warisan yang berharga. Yang gue bisa menemukan bumi lain, ya kita jaga. Jadi kita manfaatkan sumber daya yang ada untuk kebutuhan sekarang dan besok itu sudah ada. Kayak kita menanam labu madu. Kita satu pohon bisa berbuah 30 misalnya. Nah, 30 itu kalau kita nanam mungkin ratusan ya. Itu kita petik sekarang bisa dimasak setahun yang akan datang. Sudah melimpah untuk segi karbohidrat. Kita melihara ternak. Kita nggak usah beli pakan. Kita memanfaatkan sampah yang ada, menyelesaikan sampah untuk menjadi pakan, dijadikan maggot. Itu sudah cukup protein tinggi untuk si ternak kita. Jadi kita nggak pernah beli konsentrat, nggak pernah beli bekatul. Itu sudah cukup. Tiap hari kita dapat swasembada telur, lele itu sebelum 2 bulan ini sudah over, sudah besar-besar dan sehat. Jadi kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita tiap hari bisa ambil telur, tiap hari bisa ambil ikan, tiap hari bisa ambil sayur, tiap hari bisa mengolah labu madu sebagai banyaknya. Kandang itu saya bikin segitiga sama kaki. Nah, itu tujuannya agar orang yang datang itu tidak khawatir untuk kesenggol badannya. Jadi mengutamakan space lebih luas. Jadi kalau kita melihat cara mandangnya ke kandang, kita bisa melihat isi kandang sepenuhnya. Bisa mengontrol telurnya di mana, medianya bagaimana, sirkulasi udara bagus, cahaya bagus. Dan sebelum kita bikin kandang, kita gali dulu Mas, 60 cm. Jadi yang minimal 60 cm. Yang 20 cm itu yang paling bawah itu saya kasih ranting kayu Mas. Ranting kayu itu tujuannya agar didatangi rayap sama cacing. Nah, rayap sama cacing itu kan sumber makanan bagi ayam juga. Terus yang 2/3 atas itu saya kasih daun basah, daun kering sebagai unsur brown sama green untuk mendekomposisi si kotoran ayam. Kita tambah lagi komposisi kapur tohor Mas. Kapur tohor itu kapur enjet yang biasa nginang simbah-simbah itu loh. Nah, itu tujuannya agar apa? Dia akan mematikan bakteri-bakteri yang ada. Dia kan kalau kena telek kotoran ayam itu panas. Jadi dia bisa mematikan bakteri-bakteri. Jadi kan medianya sehat. Terus kita mengutamakan kebahagiaannya ayam juga Mas. Jadi ayam itu senangnya ceker-ceker Mas. Jadi kita memfungsikan ceker ayam bagi chicken traktor, ngolah alik media itu. Sehingga terdekomposisilah si kotoran ayam, media itu sebagai lahan untuk menyimpan makanan juga. Kan ayam itu makannya secukupnya Mas. Jadi ketika dia sudah kenyang, dia timbun lagi. Nanti kalau sudah lapar dibuka lagi dapat makanan. Kalau dia lebih masih kepingin makan, dia doker-doker atau ceker-ceker lebih dalam, dapat cacing sama rayap. Jadi kandang itu kan tadi bentuknya segitiga. Sebenarnya sisi tegak ini bisa berupa tembok. Tembok, tritisan, pagar. Nah, tembok apapun. Jadi bentuknya segitiga, ibaratnya kita cuma ngasih papan, selembar papan aja itu udah cukup. Ngirit bahan. Kan kita prinsipnya 3M, murah, mudah, hasilnya melimpah. Ngirit bahan, terus bisa diaplikasikan di tempat yang sempit. Seperti kandang kami hanya ukuran 1 kali 2,5. Ibaratnya 1 kali 2 meter, ukuran rumah masa depan kita gitu. Itu masa depan, protein kita dari situ. Nah, semua itu kita dekatkan dengan dapur Mas. Tujuannya mungkin lebih kenanya, kita punya ruang makan Mas. Di depannya ada jendela. Ketika kita melihat keluar, itu bisa kita makan, itu telur dari ayam ini, sayur dari situ. Kita melihat, ternyata sayur itu dapat pupuk dari kandang. Si ayam baru makan sampah, baru makan rumput. Jadi kita itu terasa sekali pagi kita hari jadi itu sistem. kita makan bersama. Ayamnya makan, tanamannya makan, kita juga makan. Nah, kita makannya dari hasil telur, dari sayur, terus sayurnya dari pupuk yang dari kandang. Jadi kayak
terintegrasi gitu. Kita merasakan kita tuh di dalam sistem, Ya, bukan dalam kita sistem. tuh terus jadi pengatur sistem gitu kayak sombong gitu. Bahagia sekali sih Mas ketika kita bisa menyaksikan dan merasakan ayamnya seneng, kita bikin seneng, terus aku juga dibikin seneng sama ayam. Ya, lelenya itu Lelenya juga juga sehat. bagian kita makan lele. Lelenya dapat dari sisa makanan. Lelenya dapat dari makot. Bahkan lele mati kita kasih makot, makotnya kita kasih lele. Itu cuma siklus yang sangat singkat, itu terlihat nyata di pekarangan kita. Setahun swasembada telur dari 4 ekor tuh Kayak impossible gitu ya. Impossible. Ya. Gitu. Ya. Kan kita memeliharanya ayamnya KUB. Itu pun yang ngenalin yang ngasih ayam itu. Sebelumnya itu saya juga nggak tahu ada ayam KUB. Nggak kenal. Nah dari situ sebenarnya ada rasio Mas. Antara kamu keluarganya berapa, ayammu berapa, itu ada rasio. Minimal sama. Jadi keluarganya 5, ayamnya 5, sisa makanan 5 orang ini dan sampah-sampah organiknya cukup loh untuk ngasih makan ayam. Jadi sebenarnya gitu, daripada stunting dikasih bantuan protein berapa bulan sekali. Nah, itu kan padahal dimakan seminggu aja udah habis. Namun ini dikasih edukasi supaya masyarakat bisa mandiri. Itu solusinya akan lebih berkelanjutan. Dan pemerintah nggak harus mengeluarkan dansosnya banyak sekali. Jadi masyarakat itu dimodali kayak pancing lah, jangan dikasih ikan terus. Jadi untuk protein, untuk telur lah, ya tiap hari ada. Dari 4 ekor itu 1 jantan 3 betina. Itu minimal 1 hari 1. Tapi karena kita makotnya banter, yaitu lebih sering 3. Rata-rata 3 per hari. Dan orang-orang yang sudah tahu kita punya telur organik, banyak yang minta, Mbak, aku nduk piro ae, tak tuku nih. Yang penting turanku wae, yen aku pas bosen lagi tak dol gitu. Itu protein setahun ini alhamdulillah swasembada. Jadi ayam itu pun dulu nggak beli. Jadi ada teman main ke sini, Mas, aku butuh tanduran iki wi. Aku nang omah duwe pitik ijolan wae. Jadi alhamdulillah koleksi-koleksi tanaman di sini pun juga banyak yang barter-barter gitu, Mas. Kita pernah nanam kentang udara. Kentang tapi gemerandul di atas. Itu dulu ada anak magang ke sini, terus cerita di kebunku ada kayak gini, aku belum punya, ya udah. Magangmu berapa? Itu bayar aja pakai kentang, itu aku sudah senang. Jadi saya lebih suka barter sesuatu yang bisa kita budidayakan daripada cuma sekedar barter transaksi duit gitu. Saya memulai Yosofam pun merasa nggak relate, Mas. Di itu banyak orang, kue orang udah turipmu, yo saya pakai secukupnya gitu kan. Tapi saya nggak ngajak orang untuk nggak pakai duit. Saya mengajaknya orang itu menggunakan uang itu dengan kesadaran. Saya menggunakan uang dengan sadar. Misalnya saya beli baju, oh baju ini fungsinya apa? Saya jadi nggak ngikuti fashion, nggak ngikuti tren. Kalau ngikuti tren, saya hanya jadi follower orang yang bikin tren. Jadi kita menggunakan uang dengan kesadaran. Saya beli makanan, sekarang kan tinggal mencet datang. Itu mudah untuk manusia, Mas. Manusia dapat segala kemudahannya, tapi sebenarnya dengan kemudahan itu kita utang budi dengan alam, Mas. Berapa ongkirnya? Ongkirnya kan ya dihitung, bukan cuma karena bensinmu, tapi polusinya berapa, kemasanmu sing muspro berapa. Jadi sampah gitu. Yang merusak bumi berapa? Ya, kayak nggak dihitung gitu. Jadi kita pakai uang secara sadar. Apa yang kita konsumsi itu sadar. Misalnya kita tinggal beli rasanya enak, tapi kita nggak sadar apa yang kita makan. Jadi dari makanan, kalau kita sadar, insya Allah makanan itu adalah obat. Bukan kita makan obat, tapi yang kita makan adalah obat. Jadi alhamdulillah saya belajar pertanian dan sempat jadi TKW di Brunei. Itu ada sesuatu yang bayarannya sangat mahal, Mas. Saya jadi peka di tempat ini ada tanaman apa. Misalnya ada kemarin Pak Lek lah kesini mengeluh, dia sudah sakit basir gitu ya sampai parah. Terus dibilangin sama sepupu saya, datang ngomongin Mbak Nurul, di sana ada tanaman ini gitu kan. Datang ke tempat saya, iki Lek, alhamdulillah saya juga pernah pakai gitu kan, sembuh. Dan beliau datang ke sini lagi, kacek Mbak, ini yang dekat dengan rumah Anda ada Lek, tenane Mbak, datanglah. Jadi saya, oh neng kono omahe kan duwe wit iki gitu. Jadi terpetakan, Mas. Jadi sumber daya itu bukan cuma milik saya. Saya lebih suka sumber daya dimiliki banyak orang. Jadi aku ngerawati rakakean. Misalnya di sini alhamdulillah yang ramai lagi orang pengen belajar mengolah lidah buaya. Saya nggak nanam buahnya gitu nggak, Mas. Saya tahu oh ini Mas Kai enek. Dan orang kebanyakan nanam nggak tahu gunanya. Terus tiba-tiba tak tembas ya Mbak. Gitu. Oh ini payu tuh Mbak. Alhamdulillah di rumah saya payu gitu. Saya lebih suka seperti itu, yang sumber daya ada di mana-mana tapi kita nggak sadar. Kayak seperti kita punya bibit kelapa misalnya, kita tanam di rumah A, B, C, D, E. Terus kita sudah nggak punya kelapa, kita bisa main ke sini dapat es degan, bisa nanti dapat kambil. Jadi kita menanam apa yang kita berikan bibit itu, kita bisa main ke sana. Jadi berkunjung sudah
banyak kelapanya. Mbak ini kalau namu kayak ben, kita dari tempatmu, seneng itu Mbak. kayak gitu Iya. Mas. Jadi misalnya ada teman kesini gitu, aku pengen bibit ini, ya udah ditanam aja gitu. Yang penting ada orang mau nanam aja kita udah seneng banget gitu. Jadi misalnya kayak kelapa, kita nanam di beberapa tempat saya dilalah mati. Sebenarnya kentang udara itu saya nanam di sini, ternyata nggak cocok. Saya pun juga masih belajar. Di tempat bapak saya cocok, saya panennya di sana. Iya. Jadi yang merasakan manfaatnya itu bukan kita tok, dan yang menjaga bukan kita tok. Jadi cara kita ngajak-ajak orang kayak gitu Mas. Oh gue tak kayak tanderan kira pra. Jadi mereka biar peduli juga, biar merasakan manfaatnya. Ibaratnya kalau kita menanam, itu banyak sedekahnya yang nggak usah beli. Kita nanam pohon aja ngasih losmen buat burung, ngasih udara, dan banyak orang jadi betah di sini. Kalau tak hitung-hitung kita nggak pakai pelet apa-apa loh Pak, kok banyak orang yang betah di sini ya. Di sini masih banyak burung, bermacam-macam burung. Jadi di pohon-pohon ini masih seneng di sini. Kalau sore jam 5 itu ada Kutilang. burung kutilang itu musyawar di situ. Banyak sekali di Banyak situ. sekali datang dari beberapa penjuru, terus ngumpul di pohon Ngumpul, pete ini. pohon pete. Kalau jam 5 sudah Rame teling sekali saya. ya. Jadi kayak musyawarah itu Mas. Jadi banyak saling mengoceh. Saut-sautan Iya. gitu. Semuanya mengoceh kayak ini. Ya, prinsip kita menjaga alam, alam bisa menjaga kita. Sebenarnya manusia yang diomongin menjaga alam itu terlalu sombong kok Mas. Kita tuh hanya bagian dari alam, yang Iya. sok-sokan menjaga kuwi kayaknya keduren. Kita hidup sama-sama aja gitu. Sinergi dengan alam. Iya, kita tuh cuma bagian kecil loh. Angin sithike menung saya iso ngopo-ngopo. Respon Bapak Ibu sebagai pegawai negeri terus memilih di kehidupan begini itu gimana? Yo, mungkin ada cemasnya beliau. Merasa leganya itu saat banyak yang datang ke sini. Oh, ternyata anakku ya aneh-aneh banget. Ternyata ya relevan gitu. Tapi ya memang kalau kumpul keluarga besar gitu ya Yang dibicarakan yang mungkin dibicarakan memang dunia mereka. Dunia Dan mereka. kebetulan suami kan dulu juga pernah didaftarkan supaya jadi PNS dengan berbagai cara. Dan beliau menolak. Saya juga tahu setelah nikah gitu. Yang penting aku konsisten di bidangku, alhamdulillah banyak yang datang. Yo, kalau orang tua saya sih, kalau cerita sama teman-temannya gitu, ya orang tidak bisa dibanggakan. Mungkin beliau lebih bangga saat saya dulu ada di Brunei daripada sekarang di rumah gitu. Tapi yo, ternyata yang datang ke rumah pun malah dari kalangan tertentu, malah dari pejabat-pejabat banyak yang datang gitu. Oh ternyata kayak anakku yo dibutuhkan. Jadi mungkin mereka sudah tahap penerimaan Mas. Jadi tiap anak tuh punya peran masing-masing gitu. Kalau dari DNA, ibu kan memang PNS. Tapi saya itu mungkin DNA-nya lebih banyak dari bapak. Bapak saya ke saya itu DNA-nya sama. Pemulung, seneng resik-resik. Jadi melihat sesuatu yang kotor, barang yang mospro nggak berguna itu risih. Jadi selalu berpikir untuk seperti itu. Jadi bapak saya ngolah sampah juga di rumah juga beliau milah sampah. Saya pun belajarnya dari bapak. Meskipun beliau PNS tapi tetap DNA-nya tukang resik-resik. Jadi kalau di ekosistem ada yang karnivora, herbivora apa-apa, saya mungkin mengambil perannya, saya itu pengurai. Semua itu nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Semua itu bagian dari sistem yang podo. Renek pengurai lah ya batang neng dindi kan. Sing urip ning dhuwur sing dadi raja ya ora betah. Semua ada perannya masing-masing. Kalau harapan kami, Yosofam memberikan manfaat untuk lebih banyak orang. Iya. Jadi kita nggak maksa orang lain untuk cinta lingkungan, praktekkan dan rasakan. Lebih bisa meyakini kalau jenengan ngalami. Kalau cuma dengar dari omongan saya, jenengan nggak praktek, itu akan maido lah yang paling gampang. Tapi kalau sudah mengalami, nanti insya Allah akan merasakan sendiri. Saya berharap anak-anak saya nanti tetap menjaga alam ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi tidak muluk-muluk lah, kita cukup menjaga alam sekitar. Kita feedbacknya sudah kita rasakan sendiri. Terima kasih. Saya Sri Widodo dan Nurul sebagai owner Yosofam Karangkulon Biro Trucuk Klaten mengucapkan banyak terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.